Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jawa Barat, kumaha daramang, sehat-sehat. Jumpa lagi bersama channel saya. Mudah-mudahan teman-teman selalu update melihat video-video saya. Kalau suka silahkan di subscribe, kalau tidak skip saja. Itu saja sih dari saya mah. Baik, ini ada yang gagal paham ya. Ini masalah pembongkaran tempat wisata yang ada di Bogor. Ini saya perhatikan di kolom komentar ada yang mengecam karena diklaim itu bangunan masjid yang dibongkar. Jadi tempat wisata yang dibongkar itu memang arsitektur gaya Eropa. Ini kalau dibahas kubah masjid sejarahnya tidak akan cukup waktunya. Cuman secara garis besar yang dirobohkan itu bukan masjid lah, itu tempat wisata yang arsitekturnya bergaya Eropa. Nah, ini saya tunjukkan ya. Ini bukan masjid. Nah, lihat. Jadi jangan salah kaprah ya. Tidak semua bangunan yang ada kubahnya itu masjid. Nah, ini di Eropa. Sebenarnya masjid itu mengadopsi bangunan Eropa begitu. Cobalah dibaca sejarahnya sendiri. Sejarah kubah masjid itu seperti apa? Itu diadopsi dari gaya arsitektur Eropa. Nah, ini seperti ini. Ini bukan masjid, ya. Nah, terus ini diklaim lucu juga ya. Katanya ini merobohkan masjid, ada yang mengecam, ada yang sumpah serapah. Ini bukan masjid. Ya, ini tempat wisata dengan gaya arsitekturnya memang mirip bangunan Eropa. Begitu. Ini bukan masjid ya, jangan salah paham. Kalaupun misalkan ada tempat salat itu sebenarnya bukan masjid yang dipakai sehari-hari, dipakai saat ada pengunjung saja. Bolehkah dirobohkan ya kalau misalkan berdampak negatif pada lingkungan, sekali sekelas masjid pun tidak apa-apa dibongkar karena untuk keselamatan. Kalau misalkan sekiranya membahayakan ya tidak apa-apa gitu. Tapi yang jelas ini bukan masjid lah. Nah, ini bangunan ini itu memang gaya arsitekturnya gaya Eropa. Jadi jangan gagal paham ya begitu. Nah, ini juga saya tampilkan lagi. Nah, ini hanya apa, hibis fantasi. Ini tempat wisata. Kalaupun musola, saya belum pernah ke sana, musolanya entah di mana, tapi yang jelas ini tentu saya yakin bukan, tidak semua yang ada kubahnya ini masjid. Ya, ini lihat, ini ada berapa kubahnya, itu arsitektur gaya Eropa. Coba lihat arsitektur Eropa itu seperti apa, ya. Nah, ada beberapa tempat wisata atau kawasan wisata yang disegel ya. Nah, ini yang pertama, PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan atau PPSS BP ya. Pabrik teh yang diduga berdampak negatif terhadap ekosistem di kawasan resapan air, di mana Telaga Saat. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, PTPN ya, Regional 2 Gunung Mas. Nah, ini juga diduga melanggar aturan lingkungan dalam operasionalnya. Begitu. Jadi melanggar aturan karena daya resapan airnya itu jadi berkurang karena adanya bangunan. Terus PT Jaswita Jabar Hibiscus Park. Nah, kawasan wisata yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tata lingkungan. Gitu. Terus apalagi? Jembatan gantung Eiger Adventureland.
Megamendung, pembangunan wisata di kaki Gunung Gede, Pangrango yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Kang Dedi hebat, berani obrak abrik sekelas ya ini masyarakat tidak bisa kalau demo pun itu belum tentu pasti polisi digunakan untuk menghadang warga kalau bukan Kang Dedi. Nah sekarang justru Kang Dedi yang bersama-sama warga menggusur yang melanggar aturan begitu. Nah terus ini apa sih alasannya? Nah, ini juga teman-teman harus sadari juga. Nah ini penyegalan dilakukan sebab upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah dampak buruk terhadap lingkungan serta masyarakat. Nah, ini Menteri LH Hanif Faison menegaskan bahwa seluruh operasional wisata yang terbukti melanggar tata lingkungan harus dihentikan. Keempat perusahaan tersebut diwajibkan melakukan perbaikan sesuai peraturan lingkungan yang berlaku. Nah ini jelas ya bukan masjid, ini tempat wisata. Kalaupun ada musola itu pasti kecil lah, bukan masjid untuk ibadah sehari-hari umat muslim, hanya untuk orang yang berwisata saja, itu pun kalau ada yang sholat gitu. Nah ini sanksinya apa? Sanksi dan langkah pemerintah menegaskan bahwa tindakan tegas akan terus dilakukan terhadap pelanggaran lingkungan. Dalam penjelasan ini, nah ini pasang pelang peringatan dan yang menyentuhkan pasal 232 ayat 1 KUHP di mana siapapun yang merusak atau menggagalkan segel akan diancam hukuman penjara hingga 2 tahun 8 bulan. Ini tidak main-main ya hukumannya. Selain penyegelan 4 tempat wisata ini, pemerintah juga akan menindak 18 kerjasama operasional KSO di kawasan puncak yang bermitra dengan PTPN. Nah ini juga BUMD juga ikut bermain sih. Regional 2 bahkan sebanyak 3 tenan lainnya diidentifikasi untuk disegel karena melanggar peraturan lingkungan. Ini sebenarnya ini dosa penguasa sebelumnya juga, Jawa Barat sebelumnya. Ini kenapa dibiarkan ya begitu. Jadi fix ini bukan penghancuran masjid ya, jangan gagal paham. Ini saya geli juga itu lihat di komentar diklaim menghancurkan masjid. Oke cukup sekian saja, ini bukan klarifikasi ya, tapi ya saya hanya membantu menjelaskan saja apa yang sebenarnya terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya.